Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan latihan soal yang berikutnya yaitu pada bab 9 yang berjudul Ekonomi Digital. Nah, teman-teman udah pada pengen tahu nih kira-kira apa aja soalnya. Yuk kita langsung cus ke bagian berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada soal yaitu COVID-19 terjadi perubahan-perubahan perilaku konsumen seperti berikut. Kecuali, nah ini teman-teman harus notice dulu bahwa di sini ada tanda kecuali berarti yang bukan ya teman-teman. Oke, kita mulai dari yang A, yaitu peningkatan produk yang dijual di toko retail offline. Peningkatan. Apakah ketika pandemi COVID-19 terjadi peningkatan produk yang dijual di retail offline, di toko retail offline? Jawabannya tidak ya teman-teman. Karena saat COVID-19, apalagi saat lockdown, seperti yang kita ingat dulu, eh, para konsumen lebih cenderung untuk berada di rumah sehingga menghindari adanya jual beli secara offline. Berdasarkan kegiatan tersebut, akhirnya tidak akan terjadi peningkatan produk yang dijual di toko rental offline. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke opsi yang B. Ini kita keep, mungkin jawabannya adalah yang A. Ini tapi masih 1/2. Mungkin ada jawaban yang lebih baik lagi. Kita lihat. Yang B. Less touch economy mengakibatkan meningkatnya transaksi online. Nah, ini benar ya, teman-teman. Jadi, dengan tidak adanya kegiatan face to face dengan eh, penjual dengan pembeli, membuat akhirnya transaksi online ini menjadi lebih booming, lebih meningkat. Hal ini mengakibatkan pernyataan ini adalah benar. Berarti kita tidak bisa jawab pernyataan ini ya teman-teman. Lanjut. Yang C, peningkatan permintaan terhadap barang jasa online. Nah ini benar juga ya teman-teman. Karena seperti yang kita tahu bahwa para pembeli atau konsumen karena sering sekali berada di dalam rumah, apalagi kondisinya lagi lockdown saat itu, peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa cenderung lebih dilakukan secara online karena mereka lebih di rumah dan tapi mereka membutuhkan untuk membeli barang dan jasa. Oleh karena itu, mereka harus melakukannya secara online. Kalau secara offline mereka harus tetap muka dan saling bertemu, maka ini tidak mungkin untuk dilakukan. Maka pernyataan ini benar, tapi karena yang diminta adalah kecuali, berarti salah. Lanjut, peningkatan permintaan terhadap healthy food. Nah, ini pasti benar jawabannya karena kita tahu bahwa COVID-19 itu semua orang lagi menjaga imun banget kayak imunisasi dan lain-lain. Itu dilakukan banget. Oleh karena itu pasti masyarakat lebih memilih healthy food banget, banyak banget yang memilih healthy food karena mereka ingin menjaga imun agar terhindar dari COVID-19. Karena yang diminta kecuali berarti ini tidak kita pilih. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, kita lihat pernyataan yang benar dampak positif dari ekonomi digital, yaitu kecuali lagi. Nah, kecuali lagi. Di sini kita harus garis bawahi kecuali. Nah, sebelumnya teman-teman, apakah kalian sudah tahu jawabannya apa? Silakan tulis di kertas kalian atau pause video ini jika kalian mau menjawab. Oke, sudah? Sudah ketemu jawabannya? Oke, kita bahas bareng-bareng. Jadi, yang pertama kita lihat dulu persaingan yang terjadi menyebabkan konsumen memperoleh harga yang lebih tinggi. Apakah benar ini dampak positif? Jawabannya salah ya teman-teman. Bukan persaingan yang terjadi menyebabkan konsumen memperoleh harga yang lebih tinggi. Ini tidak ada. Ini merupakan yang pertama. Ini pasti konotasinya lebih ke arah negatif. Benar. Di bagian sini ini konotasinya sudah negatif. Harga yang lebih tinggi. Yang kedua, ini bukan merupakan dampak dari ekonomi digital. Ini bukan dampak dari ekonomi digital dan ini di luar dari topik yang dibicarakan. Jadi jawabannya adalah yang A. Tapi kita lihat dulu dari jawaban opsi yang lain. Yang B, biaya produksi semakin murah. Nah ini benar ya teman-teman. Kenapa biaya produksi lebih murah? Karena jika dilaksanakan secara online, maka biaya-biaya seperti biaya sewa toko, biaya sewa, nah itu tidak akan dilaksanakan. Jadi biaya produksi akan lebih murah. Lalu, jangkauan pasar menjadi lebih luas. Nah, kita bisa lihat contoh nyatanya itu dengan adanya
ekonomi digital, akhirnya produsen atau penjual lebih bisa menyalurkan produk-produknya ke berbagai daerah. Dengan hal ini, jangkauan pasar menjadi lebih luas, karena misalnya dari Bali bisa nganterin ke Jakarta, atau ke Sumatera, atau ke Kalimantan, dan lain-lain. Tapi karena dimintai kecuali, maka pernyataan ini tidak kita pilih. Yang D, ICT meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. Nah, ini juga benar ya teman-teman. Karena dengan secara tidak langsung, tenaga kerja akhirnya harus memiliki skill baru, harus memiliki kemampuan baru, dan ini akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Tapi karena kecuali, maka tidak kita pilih. Maka jawabannya adalah yang A. Berikutnya, berikut ini pernyataan atau contoh yang benar mengenai konsep sharing economy dalam ekonomi digital adalah yang A. Gojek melakukan usaha atau bisnis tanpa memiliki kapital fisik motor atau mobil. B. Usaha yang dapat dilakukan dengan catatan harus memiliki kapital fisik. C. Traveloka memiliki pesawat dan hotel untuk melakukan usaha bisnisnya. Atau yang D. Melakukan Grab harus memiliki aset mobil dan motor. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Ayo, tulis dulu di kertas. 3, 2, 1. Oke, kita bahas. Jadi kita mulai dulu dari yang D. Oh, atau nggak gini dulu. Kita mulai dulu dari apa itu sharing economy. Jadi sharing economy adalah sebuah usaha atau bisnis tanpa memiliki kapital fisik. Contohnya seperti apa? Kayak yang di A ini, teman-teman. Kalau kalian lihat di A ini, itu dia tidak memiliki kapital fisik. Kalau Gojek itu dia kan nggak punya kayak mobilnya atau motornya, tapi pegawainya yang punya kan, bukan punya Gojeknya, kayak bukan Gojeknya yang ngasih mobil atau motornya kan. Oleh karena itu salah satu contoh konsep dari sharing economy. Nah, kalau seandainya kalian saat mengerjakan soal seperti ini tiba-tiba lupa nih konsep sharing economy itu apa. Nah, saya punya trik, yaitu kita lihat dulu dari opsi-opsi yang lain, seperti misalnya nih di opsi D harus memiliki aset mobil dan motor. Nah, ini oke, kita make sure bahwa di opsi D ini berarti memiliki kesimpulan bahwa sharing economy harus memiliki aset. Terus, Traveloka harus memiliki pesawat dan hotel untuk melakukan usaha dan bisnisnya. Berarti di sini secara tidak langsung C mengatakan bahwa dia harus memiliki aset. Memiliki aset. Nah, ini kan C sama D itu udah samaan. Kan nggak mungkin dalam satu soal itu jawabannya itu ada dua gitu kan. Apalagi soal pilihan ganda. Maka jawabannya udah double ini udah pasti salah. Jadi yang memiliki aset itu bukan sharing economics. Nah, kalau kita lihat juga di B, nah ini adalah kayak apa ya, opposite dari pernyataan A, di mana usaha yang dapat dilakukan dengan catatan khusus dengan catatan harus memiliki kapital fisik. Nah, ini bukan contoh dari sharing ekonomi. Berdasarkan namanya aja sharing, berarti berbagi. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang A. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat di sini, kita udah mulai masuk ke ranah soal benar atau salah nih, teman-teman. Ini merupakan jenis soal yang lumayan tricky, seperti soal berikut ini. Ekonomi digital dapat meningkatkan fenomena asimetrik. Nah, gimana nih? Kira-kira jawabannya benar atau salah? Segera tulis jawaban kalian di kertas. Oke, 3, 2, 1. Oke, kita jawab. Jadi jawabannya adalah salah. Nah, kenapa bisa salah? Kita harus tahu dulu definisi dari fenomena asimetrik. Fenomena asimetrik adalah kondisi di mana suatu pihak memiliki lebih banyak informasi daripada pihak sehingga terdapat ketidakseimbangan informasi. Nah, kalau dari ekonomi digital sendiri, antara produsen dan konsumen itu sebenarnya informasinya seimbang, teman-teman. Kenapa? Karena informasi yang didapat sudah bisa diakses di semua media tanpa adanya relatif biaya apapun. Jadi jawaban dari pertanyaan ini atau pernyataan ini ya lebih tepatnya adalah salah. Lanjut ke soal benar salah berikutnya. Oke, lanjut ke soal benar salah
berikutnya, yaitu adalah sistem e-commerce peer-to-peer adalah sistem yang menjelaskan produsen menjual produk jadi atau akhir kepada konsumen. Nah, kalau lihat di sini, apakah peer-to-peer atau kita kasih isyarat sedikit di sini, mungkin akan menjadi penanda atau C2C, ya bisa dikatakan sebagai ini juga, menjelaskan sistem produsen menjual produk kepada konsumen. Ayo, gimana teman-teman? Benar atau salah? 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah salah ya teman-teman. Di sini emang soalnya benar-benar tricky. Ini benar-benar mirip banget. Tapi yang membuat dia salah adalah ini teman-teman. Harusnya bukan produsen, tapi konsumen. Jadi harusnya konsumen kepada konsumen. Seperti itu teman-teman. Contohnya kalau misalnya kita bisa lihat peer to peer atau customer to customer adalah eBay. Jadi dia menjual dari konsumen ke konsumen lain. Seperti itu teman-teman. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, itu dia tadi beberapa latihan soal serta pembahasan dari bab 9 ekonomi dasar bisnis digital atau ekonomi digital. Gimana? Gampang-gampang banget, bukan sih? Nah, setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan membahas latihan soal bab 10. Jadi stay tune di video ini.